Pernah kepikiran nggak kalau kritik pedas dari seseorang itu bisa jadi jauh lebih berharga daripada pujian manis dari seorang teman? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide yang kedengarannya agak aneh ini. Kenapa musuh yang jujur itu mungkin lebih baik daripada teman yang munafik? Kutipan ini benar-benar langsung ke intinya ya. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kita disuruh cari musuh, bukan. Intinya itu soal kita harus lebih menghargai kebenaran, sekalipun pahit, daripada kenyamanan palsu dalam sebuah hubungan. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa sih kebenaran yang kadang bikin sakit hati itu justru lebih bagus buat perkembangan kita daripada pujian yang cuma bikin kita senang sesaat tapi sebenarnya ngehambat kita? Yuk, kita coba bedah bareng-barang paradoks ini. Oke, sekarang kita bedah perbedaannya yang paling mendasar. Yang satu itu rasanya kayak luka, sementara yang satunya lagi itu kayak racun manis. Emang bedanya apa? Coba kita lihat lebih dalam. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada luka yang menyembuhkan. Anggap aja kayak operasi. Pasti sakit kan? Tapi tujuannya buat nyelamatin kita. Nah, di sisi lain, ada racun yang manis. Rasanya enak pas kita dengerin, tapi pelan-pelan ngerusak kita dari dalam. Jadi, kuncinya ada di niatnya. Yang satu mau menyembuhkan, yang satunya lagi diam-diam menghancurkan. Sekarang kita masuk ke sisi gelapnya nih, kemunafikan. Kenapa sih ini bahaya banget? Soalnya dampaknya itu lebih dari sekedar hubungan yang rusak loh. Kemunafikan itu bisa menggerogoti jiwa kita sendiri. Biar kita semua sepaham, apa sih sebetulnya munafik itu? Gampangnya, ini soal pakai topeng. Di depan kita, dia nunjukin satu wajah. Tapi di belakang kita, dia nyembunyiin wajah aslinya. Inilah jurang antara apa yang kelihatan dan apa yang sebenarnya. Efeknya itu persis kayak karat yang nggak kelihatan. Pertama, dia ngerusak kepercayaan. Padahal, itu kan fondasi utama dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa kepercayaan, nggak bakal ada ruang buat kita tumbuh, baik secara pribadi maupun spiritual. Kita jadi kejebak dalam kepura-puraan, nggak bisa lihat diri kita apa adanya, dan akhirnya hubungan itu jadi terasa kosong dan tegang. Nah, biar lebih kebayang gimana sih wujudnya kalau kasih sayang dan kebenaran yang radikal itu digabungin, ada satu contoh yang pas banget buat nggambarin ide ini. Sumber kita menunjuk pada Yesus sebagai contoh paling utama dari seorang sahabat yang jujur. Dia nunjukin kalau cinta sejati itu kadang berarti harus berani ngomongin kebenaran yang sulit, bukan cuma kasih kenyamanan sesaat. Coba deh kita perhatikan poin-poin ini. Dia tuh sayang banget sama murid-muridnya, tapi nggak ragu sama sekali buat negur Petrus dengan keras. Kenapa? Karena kasih sejati itu kadang harus memangkas ego kita biar kita bisa bertumbuh. Tegurannya bukan buat melukai, tapi buat menyembuhkan. Ini adalah tindakan yang lebih mentingin kebenaran daripada sekedar jadi populer atau cari aman. Oke, ini kan konsepnya bagus banget ya, tapi gimana cara kita terapin ini di kehidupan kita sehari-hari? Tenang, mari kita lihat beberapa langkah praktisnya. Ada 3 langkah praktis. Pertama, belajar menerima kebenaran. Coba deh lihat kritik bukan sebagai serangan, tapi sebagai peluang buat tumbuh. Kedua, beranikan diri untuk jadi jujur. Kumpulin keberanian buat ngomong apa adanya, tapi tetap dengan kasih, meskipun itu sulit. Dan yang ketiga, uji hubungan Anda dengan kebenaran. Mulai deh evaluasi pertemanan Anda bukan cuma dari seberapa nyaman rasanya, tapi seberapa banyak kebenaran yang ada di dalamnya. Dan kutipan ini, wah ngena banget. Pada akhirnya, ini bukan soal berapa banyak teman yang kita punya, tapi soal kualitas dari hubungan itu sendiri. Satu suara kebenaran itu jauh lebih berharga daripada 1000 pujian yang kosong. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Dalam hidup Anda, siapa sih satu orang itu? Dan siapa banyak orang itu? Coba luangkan waktu sebentar buat mikirin ini, karena menemukan jawabannya bisa mengubah segalanya tentang hubungan Anda.